warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita mulai pelajarannya, Ustazah mau tanya kabarnya dulu nih. Apa kabar anak-anak saya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelumnya Ustazah absen dulu yang kelas 8 siapa yang nggak hadir? Sipa sakit ya? Iya. Sipa sakit. Kelas 9? Kansa. Kansa? Apa? Sakit ya? Sakit aja. Kansa sakit. Baik, langsung saja ya, kita mulai pelajarannya. Ini tentang sholat. Kita tentang sholat dulu ya. Sholat itu asal makna sholat menurut bahasa ialah doa. Setiap orang sholat pasti berdoa, tapi jangan dibalik. Bukan setiap orang berdoa namanya sholat. Kalau berdoa udah sholat, udah. Jadi kayak gini, enggak gitu pengertiannya ya. Setiap orang sholat pasti ada doa. Maksudnya di sini adalah di dalam sholat itu ada doa. Rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni aku. Biasanya dalam sholat itu ada doa. Itu secara bahasa ya. Tapi menurut pengertian yang sebenarnya sholat itu tadi boleh ditulis ya. Sholat menurut bahasa adalah doa. Terus secara istilah menurut yang sebenarnya adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sekali lagi saya bacakan ya. Pengertian arti sholat menurut yang sebenarnya itu adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Jadi sholat itu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan. Ada perkataan yang tidak boleh tinggal. Kalau tinggal batal sholat. Sebenarnya Al-Fatihah itu perkataan itu dalam sholat. Terus ada beberapa perbuatan, ruku, sujud itu perbuatannya ya. Terus ada dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Ada syaratnya yang kalau itu nggak bisa sholat pakai baju renang misalnya, sholat ngadep sana, ngadep sini, harus ngadep kiblat ya. Terus ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Wa aqimi sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang dilarang. Kita sekarang berpindah syarat-syarat wajib sholat. Ada syarat-syaratnya kita diwajibkan untuk sholat. Satu, Islam. Yang kedua, balik. Tiga, berakal. Keempat, suci dari haid dan nifas.
sholat tadi. Fi jannati yatasaalun, berada di dalam surga mereka hanya menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Anil mujrimin, apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab tadi, qalu lam nakum minal musallin. Mereka dahulu pas masa di dunia ini tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Jadi itulah yang menyebabkan nanti di akhirat nanti orang masuk neraka tidak mengerjakan sholat. Terus tidak pula memberi makan fakir miskin. Terus yang kedua namanya balik. Balik itu mungkin kita sering tahu ya, pertanda balik bagi perempuan kan haid, tanda haid ya. Kalau udah umurnya 15 tuh biasanya kalau perempuan ditanda haid, kalau laki-laki Biasa. Terus berakal, udah tahu lah berakalnya kan. Kita punya akal. Terus suci dari haid dan nifas. Kita harus suci dari ini ya. Kalau kita haid berarti nggak wajib sholat ya. Harus suci. Terus sampai dakwah. Mungkin sekarang zaman ini, zaman teknologi udah canggih ini, sampai ke suku udah tahu ya dakwah tentang anjuran sholat ini. Udah sampai lah dakwahnya kan. Bahkan udah ada HP, banyak ceramah-ceramah sholat udah sampai. Terus maksud yang sejahtera anggota ini, ada orang dilahirkan mungkin dalam keadaan buta dan tuli. Ini di sini tidak wajib sholat. Tapi sekarang udah zamannya berubah. Ada sekarang sekolah yang luar biasa. Jadi yang buta dia bisa ngaji dengan caranya dan metodenya kan. Tapi sekarang nggak ada lagi alasan itu nggak sholat ya. Walaupun dia tuli buta, sekarang udah wajib sholat. Ada cara-caranya. Tidak ada alasan untuk sholat. Nah, kita ada paling capek. Sudah? Nah, kita jelaskan saja. Yang pertama syarat-syarat sah supaya sah sholat kita insyaallah diterima Allah itu harus suci dari hadas besar dan kecil. Kalau ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari Muslim, la yaqbalullahu sholat ahadikum ila hadasa hatta tatawaddo. Allah tidak menerima salat seseorang apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Ini kalau berwudu ini berarti hadas besar atau kecil? Cara membersihkan itu kecil. Ya, soalnya batal rumah salat harus wudu. Terus kalau firman Allah Subhanahu wa taala tentang hadas besar ini cara mencucikannya gimana? Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau jika kamu junub maka mandilah. Kalau misalnya yang udah kita rasakan sekarang ini, berarti kita udah haid kan. Itu hadas besar ya, berarti cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib dulu ya. Nah, bisa cara-caranya kan? Nawaitul ghusla lil hadasil akbari ajami badani lil haidi lillah ta'ala. Kalau nanti dia junub lain sebagainya. Terus suci badan, pakaian dan tempat itu menjadi salah satu syarat sah supaya sah sholat kita. Untuk keabsahan salat disyaratkan suci badan dengan cara dicuci, tidak, mandi, salah, mandi kalau badan, pakaian dicuci dan tempat pastikanlah tempat kita itu bersih. Itu salat itu kan bersih kan, bersihkan badan najis yang ada di situ. Terus menutup aurat. Kalau saya tanya, kalau aurat laki-laki dari mana saja yang harus ditutupi? Indonesia besar ke sini Nah, itu ya. Berarti kalau laki-laki sore nggak pakai baju berarti sah dong? Ya, sah. Tapi yang harus tutup pusatnya. Pusatnya. Ada orang tuh pakai sarung segini. Bisa tutup pusatnya kan? Tutup pusatnya. Iya kan? Dia ada tuh orang kampung-kampung pakai sarungnya gini kan? Berarti nggak sih? Tapi lebih bagus pakai baju kan? Pakai baju lebih sopan. Kita sholat kan? Kalau perempuan nih, gimana?
kiblat. Dan tahulah kiblat kita di Mekah. Kalau mengetahui masuknya waktu sholat, kalau sekarang kan udah ajar ya, ini tandanya sudah masuk waktu sholat. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai belajar tentang materi sholat.